Seperti yang kita tahu, di akhir manga One Piece chapter 1048 kemarin menjadi akhir chapter yang bisa dibilang sangat epic. Ya, Luffy dan Kaido tampaknya sudah bersiap-siap mengeluarkan serangan terbaik mereka berdua. Luffy dengan serangan bajakan Blazing Bagua dan Kaido dengan Flaming Drum Dragon miliknya. Jelas, hal ini pun membuat para fan One Piece penasaran dengan apa yang kemudian akan terjadi di chapter berikutnya. Apakah serangan Luffy ini akan menjadi serangan yang mampu membawa Kaido ke neraka, atau justru Luffy akan dikalahkan kembali oleh Kaido? Namun yang jelas, serangan yang mereka berdua buat akan menjadi penentu siapakah yang akan memenangkan pertempuran di negeri Wano. Ya, kemungkinan besar chapter 1049 akan berisikan sedikit flashback Kaido sebelum Kaido benar-benar menerima serangan dari Luffy. Karena seperti yang sudah Mimin prediksikan di video sebelumnya, ada kemungkinan besar bahwa kekalahan Kaido akan terjadi di chapter 1050. Apalagi stamina yang dimiliki oleh Kaido pun sudah mulai terkuras habis. Dan juga sebenarnya, apakah kekuatan Gear 5 milik Luffy ini memiliki sebuah limit penggunaan? Jika iya, kalau Luffy terus memaksakan menggunakan kekuatan Gear 5 miliknya, artinya akan ada dampak negatif yang diterima oleh tubuh Luffy. Dengan kata lain, Oda Sensei pastinya akan mempertimbangkan hal ini. Karena jika baku hantam antara Luffy dan Kaido ini masih berlanjut, atau justru terus beradu kekuatan Hosoku Haki, maka pertarungan Luffy melawan Kaido ini bisa jadi terlalu lama. Dan takutnya semakin lama akan semakin membosankan. Tapi Mimin harap sih, semoga saja di chapter 1049 nantinya akan memberikan informasi yang sangat penting sebelum kekalahan Kaido yang terjadi di chapter 1050. Misalnya saja mengenai bagaimana asal-usul Kaido bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks, dan tujuan yang sebenarnya dari kelompok bajak laut Rocks. Serta yang tak kalah penting adalah bagaimana asal-usul kedatangan Kaido ke negeri Wano. Karena pastinya Kaido ini memiliki sebuah alasan, bukan? Kenapa Kaido lebih memilih negeri Wano dibandingkan dengan wilayah atau negara-negara lainnya yang ada di dunia One Piece? Atau justru ada hal lain yang sebenarnya menjadi tujuan utama Kaido datang ke negeri Wano, dimana hal ini diyakini memiliki keterkaitan dengan sosok Joy Boy. Selain itu, negeri Wano yang diyakini juga menjadi bagian dari kerajaan kuno, karena seperti yang kita tahu bahwa para penduduk negeri Wano lah yang membuat batu Poneglyph. Apalagi batu Poneglyph yang sudah ditemukan sampai sejauh ini berkaitan tentang pesan Joy Boy untuk masa depan. Artinya memang ada kemungkinan besar alasan utama kedatangan Kaido ke negeri Wano memang berkaitan dengan sosok Joy Boy, yaitu Wano akan menjadi lokasi Joy Boy berikutnya akan muncul. Nah, baru di akhir manga One Piece chapter 1049, dampak dari serangan Luffy dan Kaido ini akan diperlihatkan, dimana dampak dari serangan tersebut terlihat ada sebuah ledakan yang sangat besar, serta mengeluarkan sebuah petir hitam yang menandakan baik Kaido ataupun Luffy mengeluarkan kekuatan Hosoku Haki dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, dampak dari serangan Luffy dan Kaido ini pun sampai membuat wilayah di sekitar Onigashima sangat kacau. Jelas, hal ini pun memancing kepanikan bagi para penduduk negeri Wano yang telah merayakan festival api. Ya, mereka yang masih berada di ibu kota bunga akan bertanya-tanya mengenai sebenarnya apa yang terjadi. Dan di sisi lain, dampak dari ledakan yang sangat besar ini juga akan dirasakan langsung oleh para aliansi bajak laut topi jerami dan para anak buah Kaido yang tersisa. Dan efek terburuknya jika Kaido tidak bisa menahan serangan dari Luffy adalah puncak tengkorak Onigashima benar-benar akan hancur, atau justru setengah dari tengkorak Onigashima akan hancur. Artinya jika Kaido benar-benar kalah, awan api yang menopang pulau Onigashima pun akan hilang, dan ini akan menjadi sebuah bencana yang sangat besar. Karena seperti yang kita tahu, Momonosuke sendiri sampai saat ini belum bisa membuat awan api yang mampu menopang pulau Onigashima. Namun seperti yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1048 kemarin, Momonosuke masih terus berusaha untuk menggeser pulau Onigashima agar tidak terkena serangan dari Luffy. Dengan kata lain, sebenarnya kunci agar pulau Onigashima tidak hancur ada di tangan Momonosuke. Nah, jika Momonosuke berhasil menyelamatkan para samurai dan aliansi bajak laut topi jerami, pastinya Momonosuke akan dianggap sebagai pahlawan negeri Wano. Jelas, hal ini membuat para penduduk negeri Wano pun akan semakin yakin untuk menjadikan Momonosuke sebagai shogun negeri Wano yang baru nantinya.
Karena seperti yang kita tahu juga, pada manga One Piece chapter 1048 ada sebuah momen Denjiro menebas kepala Orochi. Yang menarik di sini adalah wujud perubahan Orochi ini hanya memiliki satu kepala, dan artinya kemungkinan besar nyawa Orochi hanya tinggal satu. Ya, meskipun belum ada pengumuman resmi dari sang narator apakah Orochi benar-benar sudah kalah, namun yang jelas tidak ada lagi anak buah Kaido yang kuat yang tersisa dalam pertempuran ini. Mungkin hanya Apo dan satu Numbers, tapi mereka justru lebih memilih melarikan diri setelah mengetahui bahwa para komandan Yonko Kaido benar-benar telah berhasil dikalahkan oleh kelompok bajak laut topi jerami. Lalu di sisi lain masih ada satu sosok yang tidak bisa kita lupakan. Ya, salah satu agen pemerintah dunia yaitu CP0 yang masih belum diperlihatkan lagi. Memang sih, bos dari agen CP0 ini telah berhasil dikalahkan oleh Kaido. Namun bagaimana jika agen CP0 ini mengetahui bahwa Luffy masih hidup dan nantinya berhasil mengalahkan Kaido? Jelas hal ini pun akan membuat para Gorosei semakin ketar-ketir. Bukan tidak mungkin para Gorosei pun akan memerintahkan angkatan laut untuk menangkap kelompok bajak laut topi jerami. Ya, meskipun awalnya Akainu pernah bilang bahwa dia tidak ingin terlibat dalam konflik di negeri Wano, sebab Wano Kuni bukanlah negeri yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Namun permintaan Gorosei tentunya tidak bisa ditolak oleh Akainu. Gorosei akan meminta kepada Akainu untuk mengirimkan admiral terbaik mereka dan armada angkatan laut ke negeri Wano. Tujuannya sudah jelas, menangkap Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu, kedatangan angkatan laut dalam akhir sebuah pertempuran memang sudah sering terjadi, di mana hal ini juga yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah dunia untuk menciptakan sebuah propaganda. Nah, hal ini sendiri sebenarnya sudah pernah diperlihatkan ketika Dressrosa. Beruntung ketika itu Admiral Fujitora justru lebih memilih memihak kepada Luffy dan kelompok bajak lautnya. Lalu apakah hal ini akan terulang kembali di negeri Wano? Karena seperti yang kita tahu juga, salah satu tujuan utama Gorosei adalah menjadikan negeri Wano bagian dari pemerintah dunia. Namun di sisi lain, jika kekuatan Gear 5 Luffy ini memiliki dampak negatif, tentunya ini akan semakin merepotkan ketika para angkatan laut dan agen pemerintah dunia sudah tiba di negeri Wano. Lalu apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dunia ini curang? Mereka tiba di akhir pertempuran dan memanfaatkan situasi untuk mengambil sebuah keuntungan? Jelas jawabannya tidak, karena tidak ada yang namanya curang dalam sebuah pertempuran.